Pemirsa, diduga akibat remblong, sebuah bus pariwisata menabrak 6 kendaraan lain. Pemirsa, akibat remblong, bus angkutan umum menabrak tebing di Satu kendaraan bus dari 3 bus rombongan terguling karena diduga mengalami remblong. Begitu banyak kasus kecelakaan bis yang disebabkan oleh sistem pengereman yang tidak berfungsi alias remblong. Lantas bagaimana kok rem bis bisa tidak berfungsi dengan semestinya? Apa saja penyebabnya? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Kegagalan fungsi pengereman bisa terjadi pada kendaraan jenis apapun, tak terkecuali motor. Namun, kendaraan besar seperti bis dan truk memiliki potensi lebih besar untuk terjadinya kegagalan fungsi pengereman. Sistem pengereman di bis dan kendaraan besar lainnya seperti truk berbeda dengan sistem yang ada di mobil biasanya, mengingat kendaraan besar memiliki bobot yang lebih besar. Untuk itu, bis dan truk biasanya dilengkapi dengan beberapa sistem pengereman seperti rem angin dan rem mesin sebagai pengaman ganda. Secara garis besar, terjadinya remblong yang paling umum ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena angin tekor atau tekanan udara yang kurang pada sistem pengereman air over hidrolik dan full air brake. Tekanan udara pada sistem rem bisa dilihat pada indikator yang ada di kabin. Jika tekanan udara di bawah 7 bar, maka pengemudi tidak akan bisa menekan pedal rem. Atau dikatakan tekor angin jika kurang dari 7 bar. Karena pada sistem pengereman seperti ini menggunakan tekanan udara yang nantinya disalurkan menjadi gerakan mekanis untuk pengereman. Jika tekanan udara yang dihasilkan tidak maksimal atau tidak memenuhi kebutuhan daya yang ditentukan, maka bisa menyebabkan rem tidak berfungsi dengan semestinya. Terdapat beberapa komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pengereman udara, seperti kompresor, regulator, brake valve, brake chamber, brake lining, dan air hose atau selang udara. Mari kita bedah fungsinya satu persatu. Kompresor berfungsi untuk mengumpulkan udara yang nantinya disimpan di air tank atau tangki udara. Selain itu, kompresor juga membuat tekanan udara di air tank jadi lebih tinggi. Jika tekanannya sudah tinggi, ada tekanan regulator yang menghentikan sementara kerja kompresor. Kemudian jika tekanannya berkurang, kompresor akan kembali aktif untuk mengisi tangki. Kemudian brake chamber, fungsinya mengubah tekanan angin menjadi gerakan mekanis. Di dalam brake chamber terdiri dari membran, pegas diafragma, tuas, dan slack adjuster. Brake lining atau bisa dibilang kampas rem. Nantinya tuas dari brake chamber akan menggerakkan kampas rem untuk menghentikan roda. Untuk brake valve terdiri dari pegas dan katup. Fungsinya yaitu sebagai katup yang mengatur masuk keluarnya udara dari air tank ke brake chamber. Katup ini akan membuka ketika pedal rem diinjak. Air hose atau selang udara yang mengalirkan udara bertekanan. Komponen ini sangat penting dan jangan disepelekan, karena jika bocor tentu saja sistem pengereman tidak bisa berfungsi. Jadi penting untuk dilakukan pengecekan secara rutin dan berkala pada beberapa komponen tadi agar tidak mengalami kegagalan fungsi. Selain dari komponen tadi yang tidak berfungsi, tekornya angin bisa disebabkan oleh adanya gap atau celah antara kampas rem dan tromol yang terlalu besar. Celah yang ideal antara tromol dan kampas rem yakni 0,3 mm sampai 0,6 mm. Menurut Pak Ahmad Wildan sebagai seorang investigator KNKT mengatakan, dengan gap seperti itu akan mampu memberikan gaya pengereman 100%. Jika gapnya melebar, maka gaya pengereman akan menurun. Karena gap atau celah yang terlalu besar antara tromol dan kampas yang membuat pengemudi merasa remnya menjadi kurang pakem.
Dari beberapa hasil investigasi kecelakaan oleh KNKT, menemukan gap yang berlebih antara tromol dan kampas rem, yakni di atas 1 mm, bahkan ada yang sampai 2,6 mm. Artinya gaya pengereman yang dihasilkan hanya 5-10% saja. Dalam kondisi seperti itu, pengemudi merasa rem tidak pakem, sehingga sering mengocok pedal rem, yang membuat angin di tangki udara tekor, kemudian rem mengeras dan terjadilah rem blong. Untuk itu, jika menemukan gap yang terlalu besar, harus segera disetel kembali atau ganti kampasnya dengan yang baru. Penyebab yang kedua karena vapor lock atau penguapan sistem rem. Vapor lock merupakan kondisi di mana suhu rem menjadi terlalu panas karena diinjak terlalu lama sehingga menyebabkan minyak rem menjadi mendidih. Masalah vapor lock juga terjadi pada sistem rem hidrolis dan AHO yang masih mengandalkan cairan rem atau minyak rem. Jadi ketika rem bekerja terlalu berat, maka akan terjadi peningkatan suhu. Begitu juga dengan minyak rem selaku pemindah daya tekannya. Minyak rem yang mengalami kenaikan suhu akan mengalami penguapan kalau mencapai pada titik didihnya. Pas minyak rem mendidih kan menguap jadi udara. Nah, udara hasil penguapan minyak rem tersebut masuk dan terjebak di dalam saluran minyak rem dan mengganggu kinerja rem sehingga menyebabkan rem blong. Jadi penting untuk menggunakan minyak rem dengan kualitas yang terbaik agar tidak terjadi vapor lock. Karena kualitas minyak rem akan menentukan seberapa besar titik didih minyak rem pada suatu sistem pengereman. Penyebab yang ketiga karena terjadi brake feeding. Kalau tadi karena penguapan, kali ini karena penyubliman. Kok kayak pelajaran IPA pas SD? Ya, perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dalam masalah rem blong yang satu ini dikarenakan kampas rem kehilangan traksi pada tromol. Jadi kampas rem bisa dikatakan tidak dapat menyentuh tromol dengan semestinya, sehingga tidak terjadi gaya gesek. Koefisien geseknya 0 menjadi seperti kaca sangatlah licin. Pas direm sama sekali tidak mencengkram. Penyebabnya lagi-lagi karena panas yang berlebihan akibat rem yang bekerja terlalu berat. Kalau tadi vapor lock dikarenakan minyak rem yang menguap karena titik didih, kasus brake feeding ini adalah kampas yang mengalami sublimasi. Karena kampas rem yang memanas mencapai titik suhu sublimnya sehingga kampas menjadi licin sempurna dan tidak memberikan gaya gesek terhadap tromol. Karena terhalang asap panas hasil sublimasi. Yang dirasakan oleh pengemudi adalah dapat melakukan pengereman dengan baik. Pedal rem tetap padat namun roda tidak berhenti berputar ketika pedal rem diinjak. Menurut Pak Ahmad Wildan, investigator senior KNKT, brake feeding menjadi peristiwa yang menakutkan karena bila kendaraan mengalaminya, pengemudi akan kewalahan untuk bisa menghentikan laju kendaraan. Jenis rem blong ini adalah yang paling berbahaya di antara rem blong lainnya. Karena tidak ada satu teknologi pun yang akan dapat menyelamatkan kendaraan tersebut. Terjadinya kegagalan fungsi pengereman bukan hanya pada faktor kondisi kendaraan saja. Namun faktor lain di luar masalah mekanis tentu juga ada faktor teknisnya. Seperti beban muatan yang melebihi kapasitas juga dapat memberikan porsi yang berlebih pada sistem kerja pengereman. Nah, untuk itu dalam urusan keselamatan udah nggak ada kompromi dan tawar-menawar lagi. Hal sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Semoga semua PO bis di Indonesia benar-benar memikirkan hal ini sedetail-detailnya agar kasus bis rem blong tidak terjadi kembali. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.